Sampaikan kepada Bu jemaat Tuhan, mohon sabar dahulu. Allah kita berhenti dulu. Untuk tapi membuat sementara menunggu pendeta menyampaikan beberapa hal. Terima kasih atas perhatian siang kepada semua. Tuhan memberkati. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang bersuka cita ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, kehadiran BPMS adalah dalam rangka untuk persiapan penerbitan surat keputusan kelayakan. Jadi penerbitan surat kelayakan itu dengan memperhatikan yang pertama adalah kesiapan jemaah persiapan ini dalam hubungan dengan tempat ibadah. Jadi tempat ibadah ini mudah-mudahan sampai pada minggu depan sudah rampung, ya. Boleh berapa persen ini? Ini masih mau taruh DP apa ini? RAM? Maksudnya nggak kasih. Maksudnya mandi ada lebih apa namanya? Supaya lebih di mana-mana suratnya. Mungkin dari itu taruh DP apa? Hari itu supaya itu silakan dipercakapkan yang terbaik. Yang pertama, yang kedua adalah memang sudah ada dokumen yang dikirim ke Sinode dan pada hari Senin, ya, Senin itu kami sudah mempercakapkannya, dan hasil percakapan kami itu saya selaku ketua 2 dan sekretaris 1 itu harus datang
melayani di dua tempat di sini. Ibu Sekretaris satu melayani di jemaat untuk Kamunau, kemudian saya melayani di jemaat persiapan. Mengapa saya harus melayani di sini? Karena dalam tugas tanggung jawab saya selaku koordinator bidang persekutuan dan organisasi. Jadi karena bidang persekutuan dan organisasi, salah satunya adalah memastikan bahwa jemaat persiapan ini sudah memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, melalui permohonan secara tertulis sudah dilampirkan data keanggotaan jemaat. Jadi data keanggotaan jemaat yang dilampirkan itu berapa kakak? Ya, kakak. Kepala keluarganya? Kepala keluarga. Yang masuk ke kantor itu berapa? 31. Yang terbaru ini sudah 51. Itu berarti dia untuk pembagian KRT-nya ada berapa KRT? 3 ya. Ini semua yang cuma ini. Jadi begini ya Bapak Ibu Saudara, supaya tidak akan jadi penghalang, kita menggunakan data pertamanya. Kita menggunakan data pertama itu tidak menjadi penghalang peresmian. Sebab dalam ketentuan peraturan gereja kita, jemaat pemekaran itu tidak melebihi KRT yang memekarkan. Ya. Nah, jadi untuk sementara dalam rangka kebutuhan peresmian itu kami menggunakan data pertama dan sudah masuk di sana, itu berarti sudah terpenuhi. Nanti setelah diresmikan, ya silakan. Itu kewenangan Bapak Ibu teman-teman di sini. Sambil kami pun berharap bahwa dua jemaat ini akan bersaing. Jadi biar mereka yang tertinggal di sana memajukan pelayanan di sana, dan kita yang diresmikan satu jemaat baru ini kita akan memajukan di sini. Dan bersyukur untuk kelompok jemaat persiapan ini sudah langsung memenuhi data keanggotaan, sehingga tidak melalui proses pos pelayanan atau kanisa, tapi ini langsung masuk pada penugalan, langsung diresmikan satu jemaat baru sesuai dengan permohonan dari atas nama 31 kepala keluarga. Jadi mohon maaf ya, yang sisanya itu bukan tidak didaftarkan, tetap didaftarkan, tapi kami menggunakan data pertama. Sebab nanti ketika itu akan diperiksa, itu kami nanti akan diperiksakan. Jadi untuk sementara Bapak Ibu mohon maaf, teman-teman keluarga-keluarga yang sudah memberitahu untuk bergabung di sini bukan berarti dikeluarkan, tetap akan dimasukkan. Dan setelah sudah akan extend untuk jemaat ini sudah mandiri, ya, itu baru akan ditata berdasarkan keanggotaan yang baru itu 51 kepala keluarga. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, mungkin setelah ini belum dibuatkan peta. Jadi peta keanggotaan jemaat, desa Matahit ini, misalnya untuk Ibu Pedatua ini lokasinya ada di mana? Nanti kita tolong dia lebih cepat lebih baik, supaya pada hari Minggu depan itu kami akan kirimkan hari Sabtu SK kelayakan. Jadi SK kelayakan itu adalah surat keputusan untuk memproses acara resmi. Jadi kalau biar jemaat di sini sosial, kalau belum ada itu SK kelayakan belum bisa untuk proses resminya. Itu tata tertib baru. Sehingga kami berharap ada beberapa hal yang harus dipenuhi minggu ini, itu kita dapat penuhi melalui
itu, sehingga kami akan mengeluarkan surat keputusan kelayakan untuk dipersiapkan diresmikan satu jemaah baru. Tapi belum bisa dibunyikan. Nanti itu akan dibunyikan pada tanggal 17 pada saat resmi. Jadi sementara ini jam ibadah itu kita masih menggunakan waktu penunjuknya pemberitahu adalah jam, bukan lagu kalau memerintah. No? Tangina kalau mengaringan majelis itu menatap jam 10 menatap di panggul lagu memerintah. Ini panggul taban yang memerintah, tapi memanana ini. Saja orang punya ibadah. Kalau pakai strong bagaimana? So pasti kalau di sana kalau setengah 9 atau lagi 10 jam 9 pasti aku semoga saya tidak mungkin kita mengatakan empat kita tua lagi sehingga itu dipersiapkan itu lonceng, kemudian domisilinya itu ada di daerah itu berarti dia tinggal bertambah 2 atau 22 penatua dengan 22 ada di KRT 2 berarti tinggal bertambah ya. Tapi untuk memfasilitasi segala persiapan peresmian ini teman-teman memenuhi semangat bersama dengan beberapa tua-tua yang akan masuk dalam panitia peresmian. Jadi ketika saudara itu SK pada saat itu juga itu akan dibentuk panitia peresmian walaupun sebenarnya kerja mereka sudah dilakukan sekarang kan namanya adalah Exodus. Cuma itu hari Senin itu ada kajian kami BPNS untuk menjaga netralitas dengan saudara-saudara kita di apa sana di gereja hidup. Kami BPNS Exodus itu kan sebenarnya dan Israel keluar dari tanah Mesir, dari perhambaan Mesir kan, dari Raja Fir'aun. Mereka Exodus. Dan sejak untuk menghindarkan ada yang melesetkan pengertian itu kami menawarkan 3 nama. Yang pertama, karena di sana belum kami tahu, maka di sini adalah misinya Wasunau. Yang kedua adalah berkat Rahmatul Matai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Kuriak. Jadi Kuriak itu sebentar itu kita menjelaskan supaya orang memahami sama-sama. Jadi itu 3 yang orang usulkan. Kuriake. Tapi setelah kata belum dihitung, ada yang lebih banyak kata itu yang pilihan ketiga itu. Apakah memang nomor 3 itu Ganjar, Pintar, yang pasti nomor 2 yang menang. Sorry ya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi soal Kuriake itu sedikit beri penjelasan kalau memang orang semua ambil itu. No? Jadi itu istilah gereja. No? Dalam perjanjian lama bahasa Ibrani gereja itu disebut bahasa Ibrani kahal, yang berarti memanggil atau mengumpulkan. Karena ini bisa digunakan kepada bangsa Israel dalam arti jemaat atau perhimpunan umat Allah. Dalam arti pasal 20 ayat dan seterusnya. Gereja juga dikenal dengan istilah Kuriake atau Kuriake dalam bahasa Yunani itu arti istilah tersebut adalah milik atau kepunyaan Allah. Jadi Kuriake berarti milik atau kepunyaan Allah. Dari istilah ini kemudian diperoleh istilah dalam bahasa asing yang menyebut nama gereja dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Belanda Kerk, dan Kirche dalam bahasa Jerman. Istilah lain yang sering kita dengar adalah eklesia. Ya, dan dalam bahasa Yunani berasal dari 2 suku kata berarti keluar dan kaleo.
berarti memanggil. Jadi eklesia artinya dipanggil keluar dari kehidupan mereka yang lama dan dikuduskan atau diasingkan dari persekutuan lain di dunia ini. Nah, ini saudara-saudara sekalian, pengertian latar belakang dari kuriake. Ya, kuriake. Jadi Alkitab adalah sumber pengertian yang sempurna tentang gereja. Hal ini dapat kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan surat pertama Petrus 1 ayat 2 bahwa gereja adalah orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Pengertian yang ketiga tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang berserta Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang gaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasih. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pengertian dari kuriake dari bahasa Yunani. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, bagaimana orang mau ambil luas sunau, mau ambil berkat ganja, ataukah kita mau ambil kuriake? Ganjar. Ya, Ganjar. 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 Kuriake. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita sudah sepakat dia ganjar, tiga, dan nomor 3 kuriake, itu berarti catatan ini saya tinggalkan di sini, dan catatan ini akan menjadi catatan untuk penyampaian dalam peresmian. Jadi kamu sudah mau cari lagi bagian karena oke, jadi itu saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga ini diharapkan Bapak Ibu saudara-saudara itu mana raya, kami berharap semangat kebersamaan kita siang hari ini dan selama ini kita berharap kita putih. Karena di mana olah sesama warga, sesama di baik. Singkarone ya, sebab iblis tidak senang untuk melihat kita ada bersama-sama seperti ini. Dan iblis mulai memakai orang-orang tertentu, menghasut, ya, mulai mau pakai, ya, apa namanya, sahabat bantu mengaturkan nama mensor orang kami luar sana apa, so mulai dipakai untuk dia suatu saat dia akan mungkin. Nah ini ditekankan. Kenapa kami tekankan? Karena ini sudah ada beberapa pengalaman di tempat lain, ya, di tempat lain, tapi jadi pelajaran untuk orang. Diharapkan jemaat kuriake ini, ya, kuriake betul-betul ini adalah milik Allah. Ini mempersiapkan dengan bagus dan kami berharap besok lusa setelah dalam pembacaan surat keputusan, kelayakan, pembentukan panitia, di dalamnya juga akan ada pembentukan KRT, ya, sehingga diharapkan pada kurangnya ya di panjang potong DP ada berkat-berkat yang kelebihan supaya ketika dipilih nanti ada kesiapan, ada kesediaan untuk jadi pelayan khusus. Sebab memang ketika peresmian itu peresmian yang sebenarnya ya satu paket dengan penelitian cuma di acara terlalu panjang dengan terlalu lama, sehingga orang kalau berkenan dalam peresmian itu orang cukup peresmian untuk peneguhan pelayan khusus nanti orang mengatur berikut apa DP minggu depan atau DP minggu depan itu memang acara seberturut-turut gitu, ya. Nah
Kalau acara ini berturut-turut, pastikan itu masa ada, ya, pasti itu bantu, sehingga diharapkan supaya atur itu waktu. Orang mengatur pekerjaannya, bukan pekerjaan mengatur itu. Jadi orang mengatur itu pekerjaan supaya jangan sampai pekerjaan mengatur orang. Maka orang perlu ada persiapan dan perencanaan yang matang. Jadi ini saudara-saudara, dan acara ini tentunya membutuhkan dana dan anggaran. Sehingga disilakan kepada pemerhati, kepada beberapa teman-teman yang adalah inisiator, mengatur perencanaan untuk anggaran ini, ya, keperluan apa, lalu bagaimana caranya, ya, apakah waktu yang orang sudah rencana orang mau resmikan itu apakah memungkinkan, anggaran itu ini yang perlu ada. Dan itu sebenarnya sudah dimulai di mana? Nacoreya, menensore papal, namanya manasin, apa itu kan sebenarnya sudah bagian daripada acara resmi. Sehingga yang dipercayakan tadi, yang bendahara, yang ketua dengan sekretaris, sekretaris, bendahara. Jadi ini kalau tiga bikin perencanaan, bukan bikin perencanaan sambil diminta saran dari menghadurkan ibadah Pak Fayyan dalam hubungan dengan beberapa anggaran yang harus utamanya itu bicara pada saat jadi sesuaikan dengan kemampuan dari Bapak Ibu saudara sekalian, dan supaya karena ini jemaat ini masih dalam proses untuk persiapan pembangunan, maka kalau boleh walaupun angka saham Bapak Ibu di acara itu kalau boleh siapkan beberapa natura untuk ada pokoknya persembahan natura. Orang jangan bilang itu pelelangan, nanti kan itu. Tapi beberapa undangan cukup Bapak ini misalnya ya satu panstop udang. Orang yang kasih harga, Bapak kasih harga beberapa. Yang pasti bahwa orang berkumpulan. Kan nggak mungkin dia cuma mau kasih 500.000 itu udang satu panstop. Sekurang-kurangnya dia cuma kasih anak kecil itu yang juta itu begitu Bapak Ibu. Kalau orang masih mau lelang lagi, masalah dinaik musuh. Tapi kamu kan sulia siapa-siapa yang mau diundang, ini pastikan. Tetapi jangan dulu Bapak orang undang tapi Bapak mesti ambil orang pengen. Cuma kasih tahu Pak, di acara peresmian ini kebetulan panitia ada sajian natura Bapak pembangunan. Oke, jadi ini silakan Pak Ketua, Ibu Sekretaris dengan bendahara yang membuatkan perencanaan dan kesiapan atribut, Pak, termasuk atribut pelayanan, karena itu akan diacarakan, termasuk atribut stola. Ada stola itu ada 7 buah, 7 stola, 7 warna ketujuh itu adalah stola khusus, 6 stola pelayanan. Baru itu tadi Bapak bilang itu trompet stola itu di logo begitu. Itu kan DP logo kan cuma salin kan. Jadi DP logo sebelah kanan itu mahkota, di sebelah kiri itu cawan. Itu trompet stola. Itu disiapkan itu, kemudian menyiapkan bejana baskom dan perjamuan kudus. Seperti perjamuan kudus. Itu Bapak Ibu sudah bilang tadi
sedikit lumayan diangkat. Tapi tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, Pak Ketua, mungkin Bu Sekretaris ada mitra yang boleh bantu, boleh. Bapak Ibu keluarga ini boleh mempersiapkan acara pertemuan, boleh musik. Sini kan para keseluruhan Pak Ketua sini yang diajukan anggota sini. Buset boleh berangkat.